Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa yang di request teman-teman. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, ke-9 Sen, ke-10 Slis, dan terakhir Iris. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup di harga 7.000, menguat tipis 0,71%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau di broker semarinya ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISAT bagus, tutupannya juga bagus di harga tertingginya. Dan kalau dilihat ini close-nya dinaikkan, enggak ya? Tetap ya, 14.49 di 7.000 dan di jam 15.00 penutupan di 7.000. Berarti normal ya kenaikannya dan mantul dari 6.850. Kondisi seperti ini ada peluang masih bisa melanjutkan kenaikan kalau ISG-nya bagus. Bisa hijau, kalau ISG merah tetap tuh bisa kembali balik arah ya. Ini kelihatannya konsolnya bagus, bisa membentuk pola symmetrical triangle atau bullish pennant. Yang penting untuk ISAT jangan balik lagi. Kalau dia balik lagi di bawah 6.800 itu menurut saya jelek. Bisa jadi konsolnya ya udah dibuang lagi. Ini kan kelihatannya mulai bagus pergerakannya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji lah ini ya. Kalau dilihat dari minggu sebelumnya itu dia tuh gagal terus menembus area tertingginya nih 7.150. Anggap aja 7.200 ya. Nggak mampu dia nembus. Nah ini bahayanya kalau sudah dua doji di area atas. Takutnya ya tiba-tiba dibuang. Atau koreksi dulu. Bisa jadi seminggu ke depan koreksi dulu sampai 6664 baru dia naik lagi. Karena kalau dilihat dari time frame weekly-nya, setelah dia menembus pola cup and handle-nya ini, dia belum ada membentuk swing low. Kalau mau bagus ya semestinya pergerakan itu buat dulu swing low, baru naik lagi. Kalau dilihat dengan kondisi time frame weekly, support kuatnya itu ada di 6.400 di neckline-nya ini. Berarti kalau misalnya beli di harga pucuk, gak mau cut loss mepet, kalau dia jebol 6.800 sekitar 3% ya Bapak Ibu harus siap cut loss sekitar 11% atau disimpan aja, tunggu profit baru jual. Kalau sekelas ISAT masih bisa lah di hot, gak masalah. Cuman saya nggak tahu nih apakah dia bagi dividen ya. Kalau dilihat, oh ini bagi dividen ya. Coba saya lihat di RTI bisnis saja. ISAT juga konsisten bagi dividen. Bahkan di 2021 itu dia bagi dividen itu 2 kali senilai 1.740. Kalau digabung ya, pertamanya 828, keduanya 920, dan di 2022 bulan 8 itu dia bagi dividen Rp248. Kalau 2022 di Agustus berarti harganya di 6.800, berarti sekitar 4%-an ya. 3-4% ya masih oke lah ya. Gak masalah menurut saya. Kalau view lebih panjang juga kelihatannya ISAT ini masih konsolidasi. Range-nya ini kelihatannya dan lebih panjang juga kelihatan. Dia pernah offset beberapa kali terus naik lagi. Dan bagusnya ISAT itu dari 2022 Desember itu dia sudah membentuk higher low baru. Dan kalau ditarik trennya seperti ini. Jadi kemungkinan besar swing low-nya kalau mau bagus, apakah ini bisa dibilang web 4, setelah itu nanti web 5 break dari 7.500 bisa terjadi. Seperti ini gambarannya untuk ISAT. Itu baru gambaran. Yang penting punya plan lah. Kemana arahnya pun nggak masalah. Sudah siap dengan trading plan masing-masing. Di web 3, web 3-nya juga seimbang dengan web 1. Dan kalau web 4-nya di 6.400, harusnya web 5-nya itu bisa di sekitaran 8.200. High-nya ini. Coba kalau dihitung dari seperti ini. Misalnya di sini ya potensi upsetnya lumayan tuh 25% kalau akhir tahun dapat, oke banget kan. Ya jangan mikir maunya seminggu 25% ya. Yang penting tuh stabil, aman, tenang. Itu kan. Kalau mau yang cepet putarannya ya harus siap juga cepet stop lossnya. Ya seperti itu. Jadi seperti itu untuk ISAT bisa diperhatikan menurut saya kalau dia udah di area 6.500 6.400. Area atas ini kalau mau nyicil boleh, tapi ya siap-siap stop loss lah. Kalau nggak mau stop loss ya sistem average down, sabar menunggu aja.
untuk ISAT. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Excel yang ditutup di harga 1950 menguat 4,27%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, Excel ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Excel volume mulai membesar. Sayangnya dia gagal menembus 2000-nya hari Jumat kemarin, takutnya ada merah dulu. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, kemana sih ada peluang dia turun kalau gagal menembus 2000-nya 1-2 minggu ke depan? Ada peluang turun ke 1700. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, 1700 itu juga dulunya support kuat di 2018. Tapi sempat jebol, beberapa hari ini dia jebol ya. 1 minggu lebih dia jebol baru balik lagi. Nah itu bisa jadi level psikologisnya juga kalau dia nanti turun. Bisa jadi mantulnya di area ini. Tapi lebih bagus kalau bisa seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan dia menembus lagi 2000. Kalau untuk Excel. Jadi kalau dilihat dari pergerakan weekly-nya memang kurang oke. Memang kelihatan dia jebol support itu dengan volume yang sangat besar. Ini juga bisa dibilang pola downtrend channel. Seperti ini pergerakannya. Nah kalau dia bergerak di 1700 dan mantul ya siap-siap level psikologisnya 2000. Jadi seperti itu untuk Excel. Kalau dilihat view jangka menengah 2018 6 tahun yang lalu ya pas ya sekitar 1700 itu dulunya juga support kuat semenjak 2018 sempat offset di 2020 karena Covid habis itu naik habis itu nggak pernah nyentuh lagi. Jadi kalau aman-aman aja ISG nggak kemana-mana ISG mestinya Excel nggak lebih turun dari 1800 atau 1750 itu untuk Excel kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk Excel. Kondisi seperti ini ya kalau mau nabung-nabung nunggu-nunggu nggak masalah juga harusnya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya kelihatannya memang sudah membentuk low baru ya, tapi mestinya bertahan di atas 1700. Itu pertahanan terakhirnya. Kalau nggak bisa lanjut downtrend, nggak tahu ada cerita apa. Pastinya nanti kalau dia sudah jebol 1700 itu ada muncul berita mungkin entah laporan keuangan nggak bagus ataupun apapun itu news yang sentimennya nggak bagus. Biasanya seperti itu. Tapi nanti di level psikologisnya di 1700-an kita lihat aja bertahan nggak. Misalnya turun loh ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat seperti ini ya kalau mau oke itu harus bertahan 1700 tapi dan kalau jadi seperti itu kalau mau bagus ya kembali ke atas 2000. Tapi kalau level psikologisnya 1750 harus dijaga oleh Excel. Jadi seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 4050 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya TLKM ada akumulasi. Ini sepertinya rebalancing FTSE untuk TLKM atau ya akumulasi juga kelihatannya. Langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal untuk TLKM kondisinya bagus, swing low swing high. Dia membentuk higher high dan bertahan di atas 4000. Level psikologisnya cuman takutnya ada buangan. Tapi kalau misalnya 3 hari ke depan Telkom tuh bertahan di 4000 bisa konfirmasi break dan bisa jadi nanti di minggu terakhir di 27 sampai 31 Maret itu Telkom uptrend bisa lanjut ke 4200. Targetnya 4200 untuk TLKM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya volume bagus cuman doji ya masih ada ekor, masih ada yang profit taking, ada seller di atas. Tapi cukup oke karena dia membentuk higher high, higher low ya. Sangat tinggi lagi high-nya. Jadi menurut saya masih oke dan juga dia sudah mematahkan tren downtrend semenjak peak-nya 2022 Agustus dan dia sudah membentuk ABC. Bagus juga uptrend-nya sudah membentuk 2 higher high, higher low. Ada peluang ke 4200 terdekatnya dulu ya. Gak usah tinggi-tinggi 4200 dari harga sekarang berarti masih bisa naik 3,5%. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 57 menguat 3,63%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dibongkar sebenarnya Friend hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Rebalancing juga FTSE. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend membentuk candle bullish angle pink tapi sudah di bawah 60 tuh hati-hati ya. Apapun sahamnya saya tuh skip kalau di bawah 60 gorengan ya. Walaupun saham berfundamental bagus kalau di bawah 60 skip ya. Tapi nggak mungkin kan saham berfundamental bagus di bawah 60. Jadi bisa sudah dilihat secara simple apakah peran ini bagus? Ya kalau di bawah 60 tuh menurut saya jelek. Walaupun ada yang komen sekarang udah laba
sedangkan dulu lagi rugi aja Pren bisa di atas 100 lah. Kalau dia bagus kenapa sampai turun di bawah 60 harusnya, atau minimal 80 ini level psikologisnya. Harusnya support kuatnya semenjak 2022 Maret nih dipertahankan 70-80. Kok terus turun? Berarti kan ada yang kurang bagus di dalamnya sampai sahamnya dibawa turun sampai hampir mendekati 50. Dilihat ya, dia itu 50 tuh di 2021 rally dan ke 50 lagi. Berarti kan indikasinya itu kurang bagus. Mungkin ada yang kurang oke mungkin di dalam karena dijualin terus sahamnya. Yang nampung juga belum ada. Ya seperti itu aja, sesimpel itu. Kan mikirnya saya juga ada beli Friend ini di 69 70 saya beli itu. Saya cut lossnya di 64 pas dia jebol nih di tanggal 7 Maret itu saya cut loss. Ini nunggunya lama tuh. Saya lihat kan volume bagus meningkat, saat candle hijau volumenya kecil, tapi nggak naik-naik dan kelihatan dia terus membentuk lower high lower low dan akhirnya jebol di tanggal 7 Maret saya cut loss. Dan kalau saya tidak pakai cut loss, sekarang saya masih floating loss. Kalau belinya di 70 ya, 69 70 itu. Saya 2 kali beli. Lebih baik saya cut lossnya cuma 7%, floating loss ya 17%. Dan itu bisa saya cari lagi 7%, 8% tuh pelan-pelan nyarinya dari saham lain juga bisa. Yang penting itu tadi disiplin aja dengan trading plan yang sudah dibuat. Kalau niatnya trading ya harus punya trading plan. Gak mungkin bisa menganalisa 100% benar, pasti ada melesetnya. Jadi seperti itu ya. Untuk trend belum oke kalau belum di atas 60. Itu aja titik amannya kalau mau bagus di atas 60. Untuk trend balik dulu ke 60 ya, semoga aja 3 hari ke depan bisa balik ke 60 untuk friend. Seperti itu untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 494 menguat 6,92%. Langsung saja ke teknikal. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya ERA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal ERA mantul di 460. Waduh, saya nggak lihat padahal saya dulu kemarin ada catat ya. Waktu di 80 ini saya mau nawar di bawah. Gara-gara lihat saham lain nggak kepantau lagi ya. Dan apakah ini oke? Semestinya oke. Bisa jadi itu swing low. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dia mantulnya dari golden ratio-nya 0,618. Atau ditarik lagi bawah, sama aja di sekitaran 0,618. Dengan kondisi seperti ini, apakah dia bisa menembus langsung 500-nya? Kemungkinan belum. Mungkin dia akan konsolidasi dulu. Kalau memang mau bertahan dan memang mau uptrend di April, mestinya nggak turun lagi dari 460 untuk ERA. Jadi oke nggak? Harusnya sih cukup oke nih. Dia sudah membentuk swing low-nya. Semoga bertahan nggak pola dead cat bond. Itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus, ekor panjang, 3 kali body ekornya ya harusnya ini oke. Nggak seimbang lah, pokoknya jangan seimbang. Kalau seimbang ekor sama body itu seimbang, biasanya itu masih rawan 50-50. Tapi kalau sudah 3 kali buying powernya lebih kuat, ya harusnya kuat itu ya. Tapi tetap plannya seperti apa? Kalau di luar plan kan nggak selalu juga body kuat, ekor panjang itu selalu sesuai naik, nggak juga. Bisa aja di besok koreksi. Apalagi IHSG kemungkinan besar ya agak susah juga seminggu ke depan ya. Kemungkinan nggak kemana-mana. Jadi kemungkinan juga minggu depan membosankan. Tapi untuk saham-saham gorengan ya tetap ada ya. Atau saham-saham lapis 2. Seperti itu. Untuk ERA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 760 menguat 5,5%. Kalau dia transaksi asing itu net buy 30 miliar. Kalau digabung selama seminggu itu net buy asing cukup besar ya. Di 48 miliar. Kalau dia broker sebenarnya RX dan OD yang akum. 2 broker aja ya. Ini kelihatan akumulasi. Walaupun memang bisa jadi ini juga rebalancing. Coba kalau dilihat dari down historinya, tarikannya berapa persen sih dari tutupan? 7 sekitar nih berapa nih tarikannya? 725 45 poin ya tarikannya, luar biasa nih. Kalau ketemu nih pas beli di penutupan jual langsung ya, berarti 45 poin 6% tarikannya untuk MTEL. Besok gimana sih untuk teknikalnya MTEL? Secara teknikal open gap down, udah nggak mungkin lagi. Potensi besar open gap down ya senilai tadi, mungkin sekitar 3-6% open gap down-nya. Karena dia dari 725 ya. Coba hitung 725 dari sini dia terus naik 4% ya. Maaf salah tadi kayaknya. Salah hitung ya. Dari 75 4%, jadi ya nutup gapnya lagi lah. Mungkin open gap down di sekitaran 740, sekitaran 730 itu.
dia pergerakannya. Kalau dilihat dia masih uptrend, dan yang paling penting itu seperti analisa saya sebelumnya, jangan sampai turun dari 680 aja. Kalau nekat beli itu area bawah ini udah nekat aja, kelihatan kan dia sudah membentuk dua higher high higher low, dan dia membentuk lagi higher high lagi baru, dan dia akan membentuk higher low-nya. Di mana dia membentuk higher low-nya baru naik lagi ya. Semoga aja di sekitaran 7. Pokoknya harus ini dinaikin aja, jangan 680 lagi, 690. Tarik aja 700 lagi. Di area 690 700 ini tarik aja ke sini. Harusnya nggak lebih turun dari 700 lagi, bukan 690 680. 700 harusnya dijaga oleh MTEL dengan kondisi seperti ini kalau nggak mau pola dead cat bonds. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2100, terkoreksi 0,94%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Tebik ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik belum kemana-mana juga. Takutnya sih tiba-tiba dibuang kondisi seperti ini. Dan ya kalau nekat beli Tebik tuh yang jangan turun dari 260 lah. Kalau dilihat EMA 20, kalau dilihat EMA CD-nya sudah cross ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Di bawah EMA 20, EMA 60 juga sudah mencoba 5 kali dia menembus, gagal terus. Kalau dia dari time frame weekly-nya Tebik membentuk bisa jadi dibilang doji walaupun bodinya besar, tapi kan oke nih kayaknya. Dia minggu kemarin tuh membentuk higher low, dan kondisi seperti ini ya mestinya kalau mau bagus doji minggu ini atau hijau dikit lah, hijau 2170 tuh udah bagus nutup candle minggu kemarin untuk Tebik. Dan jangan tutup di bawah 2070 Tebik, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 915, menguat 0,54%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja samanya Tower ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower ada akumulasi tapi nggak kemana-mana. Sepertinya rebalancing juga. Level psikologis nih harus dijaga 900. Kalau sampai tutup di bawah 900 ke 800, nggak main-main lagi, nggak ke 850 800 biasanya angka genap dikejarnya. 70 ya, atau coba dilihat ya, hitung-hitung coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement nih ya, peluang besar 830. Kalau dilihat ya memang di 880 tuh ada pertahanan terakhirnya harus dijaga ya, kalau enggak ya 830 sampai 800 itu ya. Untuk Tower masih bisa beli ya, kalau Bapak Ibu nekat ya stop loss di bawah 870. Harga sekarang risk rewardnya 5% ideal aja, dengan target 980.000 ideal ya kalau berminat. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Tower 3 minggu candle-nya terus turun dan volume juga besar, masih ada tajam ke bawah. Mungkin satu candle lagi baru ada technical report. Jadi minggu depan ini mungkin ya koreksi dulu sedikit, baru akhir Maret mungkin saham-saham kembali rebound. Tapi ini disclaimer on, baru analisa, belum pasti terjadi. Dan ya itu yang penting punya trading plan. Kalau dilihat ini kan ada pola cup and handle terbalik, target turun cukup dalam tuh kan 800 kalau sesuai Fibonacci retracement, tapi mestinya bertahan di atas 880. Itu pertahanannya harus dijaga oleh Tower. Seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 84, terkoreksi 2,32%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya Sen sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Sen sudah gagal pola important and shoulder, tutup aja. Dan dia gagal berada di 100 juga tutup aja. Dengan kondisi seperti ini ya mungkin bisa aja tiba-tiba dibangunin, karena dekat dengan level psikologis 80. Kalau support sandarannya, kalau mau titik amannya itu 100. Di atas 100 tuh oke. Tapi nggak menarik ya. Kalaupun nekat-nekat beli ya stop loss di bawah 80 atau nawar dekat-dekat 80. Ada peluang mantul lah dia di 80, tapi kita nggak tahu mantulnya itu cukup tinggi kah atau ya reversal. Tapi ada peluang mantul lah, mungkin 2% 3% tuh dapat, tapi belinya mepet aja 80 81. Dan ini disclaimer on. Seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup menguat 4,65%, target 180. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Sliss di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sliss di level psikologisnya juga 180 harus dijaga. Kalau itu jebol lagi sekali lagi minggu depan jebol, Sliss ke 150 bahkan bisa ke 100 tuh ya. Jadi seperti itu untuk Sliss. Kondisi
Jadi seperti itu untuk Swiss ya. Kalau mau bagus minggu depan harus hijau, nggak boleh turun dari 180. Insentif mobil listrik juga nggak ada ngaruh ya, kemungkinan itu waktunya mereka jualan. Tapi kan Swiss ini belum naik. Insentif mobil listrik itu harusnya, kalau memang itu sentimen positif yang dibuat untuk jualan, mestinya sentimen itu tuh ditarik naik dulu. Slice ke atas kan baru muncul sentimen untuk buang mungkin. Nah kalau seperti ini bisa tiba-tiba dibuang, di atas ada sentimen mobil listrik baru dibuang. Nah, ini kan lagi di bawah, kita nggak tahu juga apakah nanti ditarik pas nanti launching insentifnya. Ya kita lihat, kelihatan nih kan mulai konsol, bisa jadi double bottom. Trendline downtrend memang belum dipatahkan ya, minggu ini dan minggu depan. Dan minggu ini jangan sampai turun, jangan sampai tutup di bawah 180. Itu aja kunci Slice. Jadi seperti itu untuk Slice. Langsung saja ke saham terakhir, ada Iris yang ditutup menguat 24,75% ke harga 126. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya Iris hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Iris naik tapi ya rawan karena karakternya lebih sering membentuk ekor panjang dari atas. Dan kalau dia open gap up dibawa turun. Jarang-jarang dia open gap down naik nih, cuma satu kali ya. Dengan kondisi seperti ini mungkin gak dia menguji all time high-nya 130. Mungkin banget minggu ini karena dia saham-saham gorengan, saham baru IPO, peluang besar sih diuji. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, support yang harus dijaga 120 area ini. Nah ini harus dijaga nih 120, jangan deh 120. Kalau 100 ini aja pakai 100, support kuatnya 110, support minornya 120, bisa seperti itu. Naik turunnya 10 poin aja. Kalau dia sampai turun dari 110 gagal, ke bawah lagi. Kalau mau bagus, kalau memang mau jalan mestinya 120, maksimal 110. Dah mantul ke atas. Kalau dia jebol jelek. Contohnya apa? Jas ya. Jas itu juga saya kena gocek ya. Saya pikir dia ada mantul di 100. Ternyata jebol out juga tuh, saya cut loss sekitar 5%. Ini waktu dia turun saya cut loss dulu. Belum sampai ARB saya udah cut loss duluan. Ya kelihatannya sih nggak kuat. Seperti itu juga untuk Iris, lihat. Cuman nih saham high risk takutnya ya buangannya cukup besar untuk Iris. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung membuat trading plan, bingung membuat untuk stop loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau swing jangka menengah 3 bulan 6 bulan, nanti akan dibuatkan plan saham-saham big cap yang menarik untuk Bapak Ibu simpan untuk dapat dividen dan capital gain. Bisa join di grup Borneo Trader. Klik link yang ada di deskripsi, pilih aja grup rekomendasi atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Jadi sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.